Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara. Nah, pengertian keputusan tata usaha negara menurut guru besar Hukum Tata Negara di UGM, Prof. Muksin adalah penerapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan tata usaha negara atau base Hicking menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ada 4 unsur keputusan tata usaha negara yang diatur dalam rumusan pasal 1 ayat 3, pasal 1 angka nomor 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memiliki elemen-elemen utama, yaitu ada 5 elemen. Yang pertama yaitu penetapan tertulis, yang kedua yaitu dibuat oleh pejabat tata usaha negara, yang ketiga yaitu mendasar diri pada peraturan perundang-undang, yang keempat yaitu memiliki 3 sifat tertentu yaitu konkret, individual, dan final, yang kelima yaitu menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Nah, untuk yang pertama yaitu penetapan tertulis. Dari pengertian tersebut adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa form tidak penting, bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis. Untuk yang kedua yaitu oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, untuk ini itu dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan badan atau penjabat tata usaha negara adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, penjelasan ini tuh dalam pasal 1 angka nomor 1 yang menyatakan maksud dengan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika kita dasarkan definisi, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai terendah mengemban 2 fungsi, yaitu fungsi memerintah atau bestur fungsi, yaitu dalam artian kalau fungsi memerintah yaitu tidak dilaksanakan maka roda pemerintah akan macet. Yang kedua yaitu ada fungsi pelayanan atau yang biasa disebut dengan vervolgens atau vervolgens fungsi, yaitu adalah fungsi penunjang. Kalau tidak dilaksanakan maka akan sulit mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu tindakan hukum tata usaha negara, yaitu adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat akan melahirkan wewenang, yaitu bevoegdheid, legal power, dan kompetenik. Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah ada kecakapan bertindak dari subjek hukum. Pada uraian di atas yang dimaksud itu melekat pada suatu jabatan, yaitu dalam pasal 1 nomor angka 6 nomor 5 tahun 1986, seperti itu. Nah, sedangkan dalam konkret dan individual dan finansial itu elemen konkret, individual, dan final barangkali tidak menjadi masalah cukup jelas. Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah
apakah tahap dalam suatu keputusan tata usaha negara berantai sudah mempunyai kualitas keputusan tata usaha negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum. Sedangkan yang kelima, yaitu akibat hukum yang kelima itu adalah menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Nah, itu tuh seperti dalam atau biasanya disebut dengan mengakibatkan dalam badan hukum perdata. Nah, elemen terakhir ini yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tertentu tidak mungkin menjadi penggugat terhadap badan atau pejabat lainnya. Jadi, itulah pengertian dari keputusan tata usaha negara yang memiliki 5 elemen tersebut dan telah diatur dalam pasal 1 angka 3 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya keputusan tata usaha negara, material dan formil. Syarat material itu ada keputusan harus dibuat oleh alat atau organ negara yang berwenang. Yang kedua, keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara membuat keputusan itu. Bila mana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Terus, isi dan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Selanjutnya, syarat formil. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Terus, keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. Terus, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. Selanjutnya, jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Penulis berpendapat bahwa baik syarat-syarat material maupun syarat-syarat formil harus senantiasa dipenuhi oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara dan tidak merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang dituju oleh keputusan tersebut. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan hukum keputusan tata usaha negara. Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, keputusan tata usaha negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi atau mutlak. Hal ini berarti apabila telah dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. Tetapi ada juga yang bersifat relatif, yaitu keputusan tata usaha negara yang digunakan hanya sekali dalam satu tahap saja, misalnya izin mendirikan bangunan. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum sementara. Keputusan tata usaha negara ini tegas menunjukkan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi. Ada juga keputusan tata usaha negara yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar, misalnya surat keterangan pengangkatan pegawai. Di sini saya akan melanjutkan untuk macam-macam keputusan tata usaha negara. UTEC membedakan ketetapan atas, ketetapan positif dan negatif. Untuk ketetapan positif itu sendiri menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Untuk ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan yang tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan. Untuk selanjutnya, ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian, sedangkan ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. Untuk yang selanjutnya, ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap. Menurut Prince, ada 4 macam ketetapan kilat. Yang pertama, ketetapan yang berubah mengubah redaksi atau teks ketetapan lama. Untuk yang kedua,
suatu ketetapan negatif. Yang ketiga, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan. Untuk yang keempat, suatu pernyataan pelaksanaan. Untuk yang terakhir, ada dispensasi, izin, lisensi, dan konsensi. Selanjutnya ada ketetapan positif terdiri atas 5 golongan. Yang pertama, yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. Yang kedua, yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja. Nah, untuk yang ketiga ada yang membentuk dan membubarkan suatu badan hukum. Yang keempat, yang memberi beban atau kewajiban. Yang kelima, ada yang memberi keuntungan seperti dispensasi, izin, lisensi, dan konsensi. PDHN CS mengelompokkan ketetapan atas. Yang pertama, keputusan tata usaha negara perorangan dan kebendaan. Yang kedua, keputusan tata usaha negara deklaratif dan konstitutif. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara bebas dan terkait. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang memberi beban dan menguntungkan. Untuk yang terakhir, ada keputusan tata usaha negara seketika atau kilat dan keputusan tata usaha negara langgeng.